Ethiopia, negara penuh kelaparan, dan ini yang terjadi pada hari ini. Bagi mayoritas masyarakat Indonesia, Ethiopia bukanlah nama negara yang asing. Sekira 4 dekade yang lalu, tepat pada awal hingga pertengahan tahun 80-an, negeri ini begitu dikenal di seluruh dunia, termasuk pula di Indonesia. Penyebabnya bukan karena hal yang positif, namun Ethiopia terkenal saat negara tersebut dilanda kelaparan parah karena kekeringan panjang, dan juga karena perang saudara yang menghabiskan tenaga dan anggaran pemerintah. Peliknya sedemikian parahnya, bahkan bencana kelaparan itu menjadikan sekitar 1,2 juta rakyat Ethiopia meninggal, dan ratusan ribu lain eksodus ke negara-negara tetangganya. Semua orang di dunia terkesiap dengan bencana tersebut. Pada masa yang sama, Indonesia berhasil bersuasembada beras pada tahun 1984, sampai dengan mampu menyumbang 100.000 ton gabah kepada para petani Ethiopia melalui FAO, salah satu badan PBB, dan hal demikian itu mampu sumbangan uang senilai 25.000 US dollar pada tahun 1987. Tidak berhenti pada soal kelaparan, bencana perang saudara dan perebutan kekuasaan juga kerap melanda negara yang diyakini tertua di dunia tersebut. Bahkan pada tahun 2000, Ethiopia adalah negara termiskin ketiga di dunia dengan pendapatan per kapita sekitar 350 US dollar. Hal itu membuat lebih dari separuh penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan global, sebuah tingkat paling tinggi di dunia. Kondisi demikian itu banyak yang menyangka Ethiopia akan segera selesai, negeri itu akan hilang atau bergabung dengan negara lain. Namun, kini semua telah berlalu. Sebuah keajaiban telah hampir 2 dekade berlangsung di Ethiopia, menjadikan negara yang beribu kota di Addis Ababa tersebut makin waktu makin makmur, kian dikenal secara positif, dan juga menjadi model bagi pembangunan bangsa-bangsa di Afrika. Menurut data yang dipublish Bank Dunia, sejak tahun 2000 hingga 2018, Ethiopia adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Di antara negara-negara yang berpenduduk lebih dari 10 juta jiwa di negaranya. Menariknya lagi, bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Ethiopia tak hanya dinikmati segelintir orang saja, namun juga terdistribusikan secara luas. Angka kemiskinan turun drastis menjadi 31% pada 2015, dan tentu tingkat harapan hidup naik dari 52 tahun di tahun 2000 menjadi 66 tahun di tahun 2017. Tingkat kematian bayi pun juga berkurang 50% selama periode tersebut. Galain pun juga mencatat bahwa Ethiopia menduduki peringkat ke-12 sebagai negara adidaya pertanian dan ketahanan pangan menurut Food Sustainable Index atau FSI, tepat 1 tangga di bawah Amerika Serikat. Dan pada saat yang sama, Ethiopia melakukan pergeseran secara bertahap dari ketergantungan tradisionalnya pada pertanian menuju industri dan jasa. Hal itu inland daripada hal itu. Sektor terbesar kini adalah bidang jasa, industri, termasuk manufaktur dan konstruksi, kini juga makin menonjol dalam perekonomian, sekitar 1/4 dari PDB. Namun, pertanian tetap menjadi hal yang penting karena petani dan pekerja pertanian mempekerjakan 3/4 dari SDM Ethiopia. Itulah fakta tentang negara Ethiopia, negara tertua di dunia. Tulis komentar Anda di kolom komentar di bawah berikut.